sendiri harus mencari siapa saudara-saudara kami yang masuk dalam kategori mewarisi keilmuan Nabi itu sendiri. Dalam artian bukan cuma tentang ilmu ruhnya, mungkin konsepnya, cara dakwahnya, dan lain sebagainya gitu. Tinggal nanti bisa menempatkan semua pada tempatnya gitu. Itu aja sih mungkin dari kami atau dari saya pribadi ya. Jadi kalau sudah memang melangkah di situ, sudah punya majelis ya silahkan saja kalau ngobrolin majelis mah. Saya boleh menambahkan lagi nih, Bang Dan. Iya lanjut. Ya, di sini saya menggunakan simbol. Di situ kita lihat ya, kaum Yahudi atau Bani Israel itu selalu lambangnya itu air dengan sungai Nil tadi kan. Nah, kalau yang di turunan Nabi Ismail itu selalu lambangnya itu dengan udara, nafas. Dan jadi kita tahu sendiri kan, darah itu juga sebagai penyuplai untuk jasad ini dan akal ini. Karena kalau tidak ada udara juga di akal, kita jadi mumet, nggak bisa berpikir gitu kira-kira. Jadi ada kolaborasi antara udara dan darah yang ada di dalam jasad ini gitu. Kalau bagi saya, cuman tadi saya tertarik tuh, berarti Kang Ardi Al-Mahdi ini adalah simbol penyatuan antara udara dan air kalau saya beranalogi seperti avatar gitu, sehingga menghasilkan simbol-simbol yang lainnya nanti ke depannya. Kira-kira seperti itu ya Kang Ardi? Boleh maknanya lari ke sana. Yang jelas apapun yang Allah titipkan kepada kita, itu yang harus kita pergunakan. Jangan memilah-memilih. Gitu aja. Siap. Lagi ini nih, lagi naik frekuensinya Kang Ardi soalnya. Mohon maaf lah kalau ada ketinggian bahasanya. Yang lain, kalau saya juga orang yang bodoh sebenarnya Kang Ardi. Enggak ada yang lain. Yang ada mau belajar atau tidak mau belajar. Itu saja. Mau mencari atau tidak mau mencari keilmuan itu dan pengetahuan itu. Mana Bang Dan ini? Tadi yang dibahas tadi apa namanya? Tongkat tadi udah selesai kah? Tongkat Nabi Musa tadi. Sudah ya. Silahkan dimaknai sendiri, kalau punya makna sendiri ya nggak apa-apa. Takut saya. Nggak perlu takut menyatakan sebuah kebenaran, lebih baik salah tapi ada orang yang mengingatkan kesalahan daripada mengaku benar malah tenggelam di dalam ketidakpastian. Bolehlah kalau begitu. Saya memaknai ini seperti ini nih, kalau saya bukan lari ke tongkatnya dulu nih, ke Nabi Musanya dulu. Kalau yang saya pahamin itu, Musa itu sendiri kalau nggak salah air ya artinya. Mu dan Sa ya kalau nggak salah, Kang Ardi, bener ya? Kalau saya nggak salah. Iya, Musa itu artinya aliran. Aliran. Makanya aliran ya. Anggap aja lah kalau saya menamainya waktu saya belajar tuh namanya putra air gitu lah. Putra air gitu. Setelah ada Nabi Musa di situ kan ada komponen-komponennya tuh. Kalau nggak salah ada tongkat itu sendiri. Terus peran antagonisnya ada Firaun. Terus ada ular. Ada apa lagi ya? Ada tukang sihir nggak salah, bener ya? Penyihir apa tukang sihir? Penyihir. Ya, karena memang di zaman Musa itu penyihir sudah diizinkan, sudah ada. Dari zaman Nabi Sulaiman juga sudah ada. Nah, tapi saya memahami ini seperti ini, Kang Ardi. Mohon maaf ya, untuk diri saya pribadi lah gitu. Jadi di situ saya memaknai air tadi seperti itu, adalah cair yang jernih, yang kental gitu, yang ada di dalam diri.
yang untuk penyuplai sari-sari pati yang ada kita terima tuh, untuk jasad ini, dan untuk akal ini, dan juga penyuplai oksigen kan melalui aliran darah itu sendiri gitu. Terus bagi saya satu lagi tadi dan antagonisnya dulu lah ya, yang antagonisnya belakangan. Terus di situ ada tongkat. Tongkat itu adalah penyangga gitu, penyangga. Ibarat saya itu tongkat inilah kesadaran itu sendiri yang ada di dalam diri. Terus di situ apa lagi ya, ada kaumnya itu, kaum Bani Israel itu ibaratkan kaum yang bergumuh bahasanya bergumuh dengan Tuhan gitu, yang sibuk-sibuk mencari Tuhan lah gitu. Dikasih sapi betina, dia sudah dikeluarkan kitab Taurat, malah dia menyembah lagi sapi betina seperti itu. Nah kalau di dalam diri kaum ini tuh itulah jasad kita sendiri kalau bagi saya. Terus ada lagi laut itu bagi saya lautan kolbu yang ada di dalam diri, yang harus memang benar-benar dibelah pakai tongkat sehingga bisa jadi penyangga bagi diri saya pribadi untuk lika-liku kehidupan yang masih misteri ini kalau bagi saya. Terus di situ peran antagonisnya ada penyihir. Kalau bagi saya penyihir ini orang yang mempunyai kekuatan gaib juga. Cuman situ perannya antagonis, yang kalau kita salah melangkah kita bisa kepleset, tapi itu dari dirinya juga gitu. Tinggal kita mencari titik air yang ada di dalam diri ini supaya mendidihnya benar gitu, jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang kena kulit nanti kebakar gitu. Kalau saya memahami seperti itu. Terus apalagi yang ketinggalannya? Udah semua kayaknya. Kira-kira seperti itulah analogi saya, Kang Ardi. Agak sedikit ngelantur. Nggak apa-apa. Itu adalah proses perjalanan yang bersifat personal. Jadi cara kita memahami seperti itu. Jadi konteksnya sebenarnya begini. Tongkat itu adalah pegangan, petunjuk yang ada di dalam diri yang harus dipegang teguh. Makanya ketika ada satu perintah dari Allah, lemparkan tongkatmu Musa. Apakah Musa saat itu tahu apa yang akan terjadi dengan tongkatnya? Kalau kita berbicara secara mukjizat, tidak. Nah, apa makna yang kita bisa ambil? Kenapa Musa begitu mudah melemparkan tongkatnya dengan keyakinannya? Karena dia tahu bahwa Allah bersamanya. Karena dia memiliki tongkat itu. Dia yakin bahwa Allah tidak pernah akan ingkar akan janjinya. Dia yakin segala sesuatu itu akan sesuai dengan kehendaknya. Nah, kepasrahan diri inilah yang menjadi pegangan Musa. Sehingga ketika kepasrahan dan ketaatan ini kita lemparkan kepada para penyihir, kalau kita bawa secara makna, siapa para penyihir ini? Yang membuat kacau bala, memutarbalikkan fakta, itulah penyihir. Nah, kita bisa memberikan sebuah pemahaman agar mereka menyadari bahwa ada yang lebih kuasa dari apa yang mereka miliki. Gitu loh. Jadi konteksnya sederhana. Konteksnya sangat sederhana. Sama ketika Musa datang menyeberangi sampai di pesisir pantai, apa Musa tahu kalau ketika diperintahkan Allah tongkatnya disuruh dipukulkan akan terbelah lautan? Tidak tahu. Itu proses mukjizat. Nah, maknanya apa kalau kita tarik ke dalam diri kita? Gitu loh. Ketika kita sudah berpegang teguh pada sebuah keyakinan yang kita miliki, kepada syahadah dan persaksian kita, pada keilmuan yang sudah memang sesuai dengan kitabullah wa sunnatur rasul, kenapa kita takut untuk membelah diri kita, membuka secara aspek pengetahuannya, memberikan jalan kepada jalan kebenaran itu sendiri? Ya, kita tidak akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir, yang tertutup. Makanya yang tertutup itu justru orang-orang pengikut Fir'aun. Makanya lautan itu tertutup kembali. Ketika tertutup itu, Fir'aun menyatakan keimanannya. Lah kalau udah di situ kan telat prosesnya, bahasanya. Kenapa harus ditutup oleh malaikat? Kenapa harus ada petunjuk riwayat seperti itu? Nah itu, kalau proses ini kita bawa ke ranah hari ini, bagaimana kita memaknainya? Akankah kita menjadi orang-orang yang terbuka dengan keyakinan itu, atau menjadi orang-orang yang justru menjadi pengikut Fir'aun yang tertutup ketika jalan itu dilewati?
Itu konteks sederhana aja lah. Kalau mau dikupas secara personal banyak. Dan itu silahkan sah-sah saja. Yang jelas tidak menyimpang kepada sunatullah, tidak lari kepada kitabullah, dan tidak keluar dari sunnatul Rasulullah. Silahkan dilanjut. Terima kasih Kang Ardi pemahamannya. Masih Bang. Cakep. Tadi Musa itu apa bang? Aliran ya. Kalau di dalam tubuh ke apa tadi? Darah. Darah sebagai penyuplai saripati dan udara. Udara ke oksigen juga Oksigen. butuh darah kan. Fir'aun ke jasad. Firaun tuh lebih ke gimana ya, karakter sombong itu. Sombongnya tertutup itu. Zolim ya. Jolim.